Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Miss Sophie akan mencoba menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan kisi-kisi US. Ada beberapa soal hitungan ya, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Miss Sophie kasihkan. Ini ada materi dari kelas 7, 8, dan 9. Supaya kalian lebih mudah untuk mengulangnya, maka Miss Poppy buatkan video dan berhubungan dengan waktu juga saat kemarin kita pembahasan itu yang tidak cukup. Oke, kita langsung saja. Di sini ada soal. Nah, ada dua buah mobil ya. Ada mobil A dan mobil B. Mereka melaju dengan kecepatan berbeda, digambarkan dalam grafik di bawah ini. Jika waktu T, nah ini ya di sini, merupakan waktu temu keduanya, maka nilai T itu adalah berapa? Jadi pada saat berapa sekon atau sekon keberapakah mobil A sama B bertemu? Nah, di sini diketahui V mobil B atau kecepatan mobil B yaitu 20 meter per sekon. V mobil A atau kecepatan mobil A itu 15 meter per sekon. Kemudian waktu mobil B itu 10 sekon. Ditanya itu waktu temu keduanya. Jawab. Nah, ini kita pakai rumus ini, V mobil A per V mobil B sama dengan kecepatan mobil B per titik temunya atau waktu sekon keberapa mereka bertemu. Kita masukkan V mobil A tadi 20, V mobil B nya 10, T mobil B itu 15 dan di sini waktu bertemu 20 T, ini kali silang ya, 20 dikali T besar sama dengan 15 kali 10. 20 T sama dengan 150, maka T nya yaitu 150 dibagi 20, 7,5. Jadi titik temunya yaitu pada saat 7,5 sekon. Lanjut kita ke nomor 2 ya. Sebuah batu dan balok dalam keadaan seimbang pada tuas seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada tuas atau jungkat-jungkit. Ini materi kelas 8 tentang pesawat sederhana. Di sini ada batu, kemudian ada balok. Jarak dari titik tumpu ke batu itu 40, jarak dari titik tumpu ke balok 50. Jika batu digeser 20 cm menjauhi titik tumpu, jadi batunya itu digeser 20 cm ke sini menjauhi titik tumpu ya. Yang harus dilakukan agar tuas tetap seimbang itu apa? Diketahui W atau bebannya itu 80 Newton. F-nya 64 Newton. W itu beban itu kita umpamakan batu ya, batunya itu sebagai beban 80 Newton. Nah, F di sini itu kotaknya kuasa ya. F itu kuasa itu 64 Newton. LB ini bukan I ya, tapi L kecil. LB atau lengan beban 40 cm. Lengan beban itu diukur dari titik tumpu ke bebannya kan 80, nanti dilihat lagi 40 cm ya. Kemudian lengan kuasanya 50 cm. Ditanyakan yang harus dilakukan agar tuas tetap seimbang. Apa yang harus dilakukan? Jawab. Nah, ini rumusnya W per F sama dengan LK per LB. W itu adalah beban, F itu kuasa, LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Kita masukkan ya. W-nya batunya 80 Newton. Kotaknya sebagai kuasa 64 Newton.
LK-nya 50, LB-nya lengan bebannya 40. Maka dikali silang hasilnya 3200. Nah, ini sudah seimbang. Nah, pertanyaannya tadi ya, kasusnya itu jika batu digeser 20 cm menjauhi titik tumpu, maka yang akan terjadi adalah si batunya itu digeser, tadinya kan cuma 40 nih, di sini 40 cm, digeser menjauhi titik tumpu, jadi ke sebelah sini digeser. Jadi sekarang panjangnya itu 60 cm. Nah, kita masukkan masih sama dengan yang tadi ya. W per F 80 per 64. Sekarang di sini lengan kuasanya kita belum tahu nih. Per 60 LB. Kita kali silang, 80 kali 60 sama dengan X kali 64. Nah, ini didapat 4800 sama dengan X dikali 64. X-nya sama dengan 4800 dibagi 64 sama dengan 75. Selisihnya 75 cm dikurangi 50 sama dengan 25 cm. Jadi yang harus dilakukan yaitu menggeser balok, balok yang ini ya, sejauh 25 cm menjauhi titik tumpu. Jadi kalau batunya digeser ya 20 cm menjauhi titik tumpu, ini jadi ke sini. Nah, si balok pun ternyata harus digeser supaya seimbang. Digesernya berapa senti? 25 cm menjauhi titik tumpu. Jadi ke sini nih. Nah, ke sebelah situ. Barulah mereka akan seimbang, ya. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini materi IPA kelas 9. Tentang gaya Tesla. Boleh nanti sambil dibuka buku paketnya ya, ada di semester 1. Berdasarkan gambar di bawah ini, jika panjang kawat L 30 cm dialiri arus listrik 2 ampere dan berada pada medan magnet 0,5 Tesla, maka besar dan arah dari gaya Lorentz adalah diketahui. B-nya itu apa? Ini ya, gaya magnet 0,5 Tesla. I itu adalah arus listrik 2 ampere. Kemudian L, ini bukan I besar ya, tapi L kecil. L-nya 30 cm, kita ubah jadi meter, jadinya 0,35 meter. Ditanya F itu apa? Gaya Lorentz. Jawab, rumusnya ini nanti ada di buku, silahkan dibuka buku paket kelas 9-nya. F sama dengan Bil itu apa? B kali I kali L. Kita masukkan angkanya, B-nya 0,5, I-nya 2, L-nya 0,3, sama dengan 0,3. Nah, sekarang arahnya. Nah, berdasarkan gambar, maka besar dan arahnya yaitu 0,3 ke arah kanan. Ya, seperti itu. Kita lanjut nomor yang terakhir, itu nomor 4. Seorang siswa membuat rangkaian dari 3 lampu yang dihubungkan dengan sumber tegangan seperti gambar berikut. Ada 3 buah lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ada masing-masing punya hambatan, ada 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm. Dan ada 1 kuat arus, yaitu 1 ampere yang masuk ke L2, ke lampu 2. Nah, siswa tersebut menghitung daya tiap lampu. Jika daya lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 yang benar berturut-turut, yaitu sebesar berapa? Diketahui R1, R itu hambatan ya, hambatan 1 tadi lampu 1 16 ohm, hambatan 2 atau R2 8 ohm, hambatan ketiga 4 ohm. Ditanya daya lampu 1, 2, dan 3. Jawab. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu sebelum mencari daya, kita cari dulu masing-masing arusnya.
Nah, I1 8 ohm dibagi 16 ohm sama dengan setengah ampere. I2-nya 1 ampere, ini sudah ada ya, jadi kita nggak usah cari. I3-nya 8 ohm dibagi 4 ohm sama dengan 2 ampere, maaf. Langkah kedua, kemudian cari beda potensial dengan menggunakan I2 atau kuat arus pada lampu kedua. Pakai rumus ini, V sama dengan I kali R. I-nya 1 ampere, R-nya 8 ohm. 1 kali 8 sama dengan 8 volt. Langkah 3, kemudian cari masing-masing dayanya. Dengan menggunakan rumus ini, P sama dengan V dikali I. Nah, masing-masing ya, P1 atau daya 1 sama dengan 8 kali setengah. Setengah dari mana? I1. Nanti dibuka lagi slide yang sebelumnya. V-nya sama 8 volt ya. Semuanya sama V-nya untuk lampu 1, 2 ataupun 3. Yang beda hanya I-nya ya. V-nya sama, I-nya beda. Kalau P1 berarti I-nya pakai I1, P2 pakainya I2 ya. 8 kali setengah sama dengan 4 watt. P2 V-nya sama 8, I-nya pakai I2. I2-nya berapa? 1. 8 kali 1 sama dengan 8 watt. Kemudian P3 V-nya sama 8 volt dikali I-nya pakai I3 itu 2 ampere ya, sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16 watt. Nah, ada 4 soal yang Miss Poppy bahas ya. Silahkan dipelajari, kemudian silahkan dibuka-buka kembali materinya. Ada dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk yang hitungan ya. Silakan dipelajari, mudah-mudahan nanti US-nya berjalan lancar. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.